Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daltes dulu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang skeletal, otot, dan sistem integumentar. Rencana tubuh. Jaringan tubuh. Jaringan adalah kumpulan sel yang memiliki struktur yang serupa dan itu bekerja sama untuk menjalankan fungsi tertentu. Nah, di dalam tubuh manusia memiliki 4 jenis jaringan utama, yaitu otot, saraf, epitel, dan ikat. Jaringan otot. Otot terdiri dari sel-sel yang dapat berkontraksi. Setiap fungsi yang dilakukan jaringan otot dari membuat ekspresi wajah untuk menjaga mata tetap fokus. Ini dilakukan oleh sekelompok otot yang berkontraksi secara terkoordinasi. Jaringan saraf. Jaringan saraf mengandung sel yang menerima dan mengirimkan pesan dalam bentuk impuls listrik. Sel-sel ini disebut neuron, dikhususkan untuk mengirim dan menerima pesan melalui keluar tubuh. Jaringan epitel. Jaringan epitel terdiri dari lapisan sel yang melapisi atau menutupi semua permukaan tubuh internal dan eksternal. Setiap lapisan epitel terbentuk dari sel-sel yang terikat erat, seringkali menyediakan penghalang, pelindung untuk permukaan ini. Jaringan ikat. Jaringan ikat mengikat, mendukung, dan melindungi struktur di tubuh. Jaringan ikat adalah yang paling banyak dan paling beragam, 4 jenis jaringan, dan termasuk tulang, tulang rawan, tendon, lemak, dan darah. Jaringan ini dicirikan oleh sel-sel yang tertanam dalam jumlah besar zat antara sel yang disebut matriks. Matriks bisa padat, setengah padat, atau cair. Organ dan sistem organ. Sebuah organ terdiri dari berbagai jaringan yang bekerja sama untuk membawa keluar dari fungsi tertentu. Perut, organ seperti kantung, tempat makanan dicampur dengan enzim pencernaan, terdiri dari 4 jenis jaringan. Sebuah organ tunggal seperti perut biasanya tidak berfungsi, diisolasi. Sebaliknya, kelompok organ berinteraksi dengan sistem organ-organ tertentu. Integrasi sistem organ. Tingkat organisasi yang lebih tinggi adalah integrasi sistem organ terms. Setiap sistem organ memiliki organ yang sesuai dengan fungsi utama organ. Namun, batasannya tidak terlalu terdefinisi dengan baik. Misalnya, hampir semua jus diproduksi oleh pankreas dirancang untuk membantu pencernaan. Rumah tubuh. Banyak organ dan sistem organ dalam tubuh manusia ditempatkan kompartemen yang disebut rongga tubuh. Rongga ini melindungi bagian dalam organ dari cedera dan mengizinkan organ seperti paru-paru untuk berkembang dan kontrak sambil tetap didukung dengan aman. Setiap cavity berisi satu atau lebih organ. Sistem kerangka. Fungsi tulang struktur. Tulang yang menyusun kerangka berfungsi dalam berbagai cara. Tulang menyediakan kerangka kaku yang dapat digunakan otot untuk menarik, memberikan bentuk dan struktur pada tubuh, dan mendukung serta melindungi sel-sel organ dalam. Struktur tulang panjang. Struktur tulang panjang terdiri dari bagian tengah yang berpori rongga, dikelilingi oleh cincin material padat. Permukaan tulang ditutupi oleh selaput keras yang disebut periosteum. Membran ini mengandung jaringan darah pembuluh darah yang memasok nutrisi dan saraf yang menandakan nyeri. Tulang. Banyak tulang juga mengandung jaringan lunak yang disebut sumsum tulang, bisa berwarna merah ataupun kuning. Perkembangan tulang. Sebagian besar tulang berkembang dari tulang rawang, penghubung yang kuat, namun fleksibel jaringan. Pada bulan kedua perkembangan janin, sebagian besar skeleton terbuat dari tulang rawan. Selama bulan ketiga, osteosit dimulai untuk mengembangkan dan melepaskan mineral yang tertahan di ruang antara sel tulang rawan, mengubah tulang rawan ke tulang. Perpanjangan tulang. Tulang terus berkembang setelah seseorang lahir, antara awal masa kanak-kanak dan remaja akhir. Sel-sel tulang secara bertahap menggantikan tulang rawang di tulang panjang tungkai seperti lengan dan tungkai. Tulang perpanjangan terjadi di dekat ujung tulang panjang di suatu daerah dikenal sebagai pelat epiphysis.
Lempeng epifis tersusun dari sel tulang rawan dan membagi serta membentuk kolom, mendorong sel yang lebih tua ke tengah tulang. Bergabung, tempat pertemuan dua tulang dikenal sebagai persendian. 3 jurusan jenis persendian ditemukan dalam tubuh manusia tetapi tidak dapat digerakkan maupun tidak dapat dipindahkan. Sendi tetap. Sendi tetap mencegah gerakan. Mereka ditemukan di tengkorak, di mana mereka dengan aman menghubungkan lempengan-lempengan tulang dan tidak memungkinkan pergerakan tulang-tulang itu. Sejumlah kecil jaringan ikat di sendi tetap membantu menyerap benturan untuk mencegah patah tulang. Sendi semifobal. Sendi semifobal memungkinkan gerakan terbatas. Misalnya, sendi-sendi bergerak menahan tulang kolom vertebral di tempatnya dan biarkan tubuh menekuk dan memelintir. Tulang belakang adalah tulang yang dipisahkan oleh cakram jaringan tulang rawan dan tangguh. Kenyal diis menempatkan dan menyerap guncangan yang dapat merusak komponen yang rapuh seperti sumsum tulang belakang. Sendi semifobal juga ditemukan di tulang rusuk, di mana untaian panjang tulang rawan menghubungkan 10 pasang tulang rusuk bagian atas ke tulang dada dan memungkinkan dada mengembang saat bernapas. Sendi bergerak. Semua sendi lain di tubuh adalah sendi yang bisa digerakkan. Sendi ini memungkinkan tubuh untuk melakukan berbagai gerakan dan aktivitas sambungan bergerak termasuk luncur, seperti engsel, bola dan soket poros, sadel, dan sendi luncur. Struktur bersama. Sendi seperti lutut sering mengalami tekanan yang sangat besar, yakni dan stres, tetapi struktur mereka sangat cocok untuk memenuhi tuntutan, seperti pada semua persendian yang bisa digerakkan. Bagian-bagian tulang yang ikut dalam kontak satu sama lain ditutupi dengan tulang rawan yang mendukung merusak permukaan tulang dari gesekan. Batang otot. Jenis-jenis otot. Otot adalah organ yang dapat berkontraksi secara terkoordinasi dan termasuk jaringan otot, pembuluh darah, saraf, dan jaringan ikat menuntut. Otot rangka bertanggung jawab untuk menggerakkan bagian tubuh seperti anggota badan, batang, dan wajah. Jaringan otot rangka dibuat dari sel-sel memanjang yang disebut serat otot. Setiap serat otot mengandung mencangkup banyak inti dan dilintasi oleh garis-garis terang dan gelap yang disebut lurik. Struktur otot. Serat otot rangka adalah salah satu sel otot berinti banyak. Sebuah otot rangka bisa terdiri dari ratusan atau bahkan ribuan serat otot yang bergantung pada ukuran otot. Meski otot serat membentuk sebagian besar jaringan otot, sejumlah besar kontak jaringan aktif, pembuluh darah, dan saraf juga ada, seperti semuanya sel tubuh, sel otot lunak, dan mudah terluka. Jaringan penghubung su menutupi dan mendukung setiap serat otot dan memperkuat otot geli secara keseluruhan. Kesehatan otot tergantung pada saraf dan darah yang cukup dengan pasokan. Setiap serat otot rangka memiliki ujung saraf yang mengontrol aktivitasnya sendiri. Kontraksi otot. Sarkomer adalah unit fungsional kontraksi otot. Kapan otot berkontraksi, filamen miosin dan filamen aktin berinteraksi untuk mempersingkat sarkomer. Filamen miosin memiliki ekstensi berbentuk seperti kepala atau yang oval. Filamen aktif terlihat seperti untaian yang dipelintir manik-manik. Ketika impuls saraf merangsang otot untuk berkontraksi, kepala filamen miosin menempel pada titik-titik di antara manik-manik tersebut di manik-manik filamen aktin. Kepala miosin kemudian menekuk di dalam dan menarik aktin dengan mereka. Gerakan otot dari tulang. Umumnya, otot rangka melekat pada salah satu ujung tulang, meregangkan sendi dan diikat ke suatu titik di tulang lain. Otot melekat pada membran luar tulang, periosteum, baik secara langsung atau dengan kabel fibrosa yang kuat dari jaringan ikat menuntun disebut tendon. Saat otot bisa berkontraksi, lengan bawah menekuk ke atas sementara skapula tetap perlengkapan tulis. Titik di mana otot menempel pada stasioner
Tulang dalam hal ini scapula disebut asal. Intinya di mana otot menempel pada tulang yang bergerak. Dalam hal ini radius disebut penyisipan. Muscle fatigue. Sel otot menyimpan glikogen yang digunakan sebagai sumber energi ketika darah tidak dapat mengirimkan glukosa dalam jumlah yang cukup. Pemecahan glikogen melepaskan sejumlah besar energi, tetapi beberapa kali bahkan cadangan itu hampir habis. Selama berkepanjangan dan berjaga-jaga kerja keras, molekul lemak digunakan untuk energi. Molekul lemak mengandung konsentrasi energi potensial yang lebih besar daripada yang lain. Sistem intergumenter. Kulit adalah salah satu organ terbesar tubuh manusia, dikenai kerusakan seumur hidup. Lapisan kulit mampu memperbaiki diri. Kulit mengandung reseptor sensorik yang memantau lingkungan akhir dan mekanisme yang membersihkan tubuh dari limbah. Kulit terdiri dari dua lapisan, yaitu epidermis dan dermis. Kulit ari. Kulit ari atau disebut dengan epidermis atau lapisan luar kulit terdiri dari banyak lembaran sel epitik bersisik yang rata. Lapisan atasnya sebagian besar terbuat dari sel mati. Sel-sel ini terkenal bahaya dari luar lingkungan hidupnya. Mereka dikerok atau digosok. Setiap hari digantikan oleh sel-sel baru yang dibuat di lapisan bawah yang membelah dengan cepat. Itu sel-sel epidermis diisi dengan protein yang disebut keratin, yang memberi kulit teksturnya yang kasar dan kualitas kedap air. Dermis adalah lapisan dalam kulit yang terdiri dari sel-sel hidup dan struktur khusus seperti neuron, sensorik, pembuluh darah, serat otot, folikel, rambut, dan kelenjar. Neuron sensorik membuatnya mungkin bagi Anda untuk merasakan berbagai macam kondisi dan sinyal dari lingkungan seperti panas dan tekanan. Pembuluh darah memberi nutrisi pada sel-sel hidup dan membantu mengatur suhu tubuh. Kelenjar. Kulit mengandung kelenjar eksokrin yang mengeluarkan sekresi melalui saluran. Kelenjar eksokrin utama kulit adalah keringat, kelenjar, dan kelenjar minyak. Fungsi kulit sebagian organ ekskresi dengan melepaskan kelebihannya terhadap air, garam, dan urea melalui kelenjar keringat. Dengan merilis kelebihan air, kulit juga membantu mengatur suhu tubuh. Kuku. Kuku melindungi ujung jari tangan dan ujung jari kaki. Kuku terbentuk dari kuku akar di bawah lipatan kulit, di pangkal dan sisi kuku. Sebagai sel baru bentuk, kuku tumbuh lebih lama. Seperti halnya rambut, kuku terdiri dari keratin. Tebal badan kuku sekitar 0,5 mm. Rambut melindungi dan mengisolasi tubuh. Rambut diproduksi oleh sekelompok sel di dasar lubang kulit dalam yang disebut folikel rambut. Batang rambut terdiri dari sel mati yang berisi keratin yang saling tumpang tindih sirap atap. Kelenjar minyak yang terkait dengan folikel rambut mencegah rambut dari kekeringan. Sekian penjelasan materi tentang skeletal otot dan sistem integumenter dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Desi Ramna Pakaya. Pada video kali ini saya akan membahas tentang pertahanan tubuh sistem pertahanan tubuh. Pertahanan non spesifik. Ketika jenis virus yang disebut rhinovirus memasuki manusia tubuh, ini dapat menyebabkan flu biasa. Penyakit seperti masuk angin yang disebabkan oleh agen yang menginvasi tubuh disebut penyakit menular. Bagian ini menjelaskan bagaimana manusia tubuh mengidentifikasi agen yang menyebabkan penyakit menular dan membela diri dari agen ini. Mengidentifikasi patogen. Patogen adalah agen yang menyebabkan penyakit. Robert Koch 1843 sampai 1910. Seorang dokter Jerman adalah orang pertama yang mendirikan prosedur langkah demi langkah untuk mengidentifikasi patogen tertentu yang menyebabkan penyakit menular. Pada tahun 1870-an, Koch mempelajari antraks.
penyakit ternak yang dapat menyebar ke manusia. Koch mengamati bahwa ternak yang sakit memiliki kawanan bakteri dalam darahnya. Ia berhipotesis bahwa bakteri ini menyebabkan antraks. Para ilmuwan telah menggunakan postulat Koch untuk mengidentifikasi ribuan patogen. Banyak penyakit manusia disebabkan oleh bakteri, virus, protista, jamur, dan invertebrata. Patogen dapat menyebar ke manusia dengan 5 cara utama, melalui udara, makanan, air, kontak orang ke orang, dan gigitan hewan. Barisan pertahanan pertama, hambatan. Pertahanan tubuh non spesifik membantu melindungi tubuh dari apapun patogen. Terlepas dari identitas patogennya, pertahanan non spesifik termaksud kulit dan selaput lendir. Lendir membran adalah jaringan epitel yang melindungi permukaan interior tubuh yang mungkin terpapar patogen. Selaput lendir berfungsi sebagai pembatas dan mengeluarkan lendir. Cairan lengket yang memerapkan patogen. Selaput lendir melapisi sistem pernapasan dan pencernaan uretra dan vagina. Barisan pertahanan kedua, imunitas non-spesifik. Jika patogen berhasil melewati kulit dan selaput lendir, ada garis pertahanan non-spesifik kedua di dalam tubuh. Imunitas non-spesifik. Kekebalan non-spesifik termasuk peradangan respon suhu, dan protein, seperti penghalang dari garis pertahanan pertama. Pertahanan garis kedua ini tidak spesifik, mereka bekerja dengan cara yang sama melawan patogen apapun. Respon peradangan. Setiap patogen yang melewati kulit atau selaput lendir akan merangsang respon peradangan. Serangkaian peristiwa yang menaikkan infeksi dan mempercepat pemulihan. Ketika sel rusak, baik melalui luka pada kulit atau invasi patogen. Beberapa sel yang rusak melepaskan histamin seperti yang dijelaskan pada langkah 1. Histamin adalah zat yang meningkatkan aliran darah ke area cedera dan meningkatkan permeabilitas kapiler di sekitarnya. Yang kedua, cairan dan sel darah putih yang disebut fagosit melewati dinding kapiler ke daerah luka. Yang ketiga, fagosit dan beberapa jenis sel darah putih tertarik ke lokasi cedera oleh histamin. Sel pembuluh alami adalah sel darah putih besar yang menyerang sel yang terinfeksi patogen, bukan patogen itu sendiri. Respon suhu. Ketika tubuh mulai melawan patogen, suhu tubuh mungkin menaikkan beberapa derajat. Kenaikan suhu tubuh di atas normal 35 derajat Celcius disebut demam. Demam adalah gejala penyakit yang menunjukkan bahwa tubuh merespon infeksi. Beberapa patogen memicu demam, seperti halnya bahan kimia yang dilepaskan oleh makrofag. Protein juga menyediakan pertahanan non-spesifik. Sekitar 20 protein berbeda membentuk sistem komplement, melengkapi protein yang bersirkulasi dalam darah dan menjadi aktif ketika bertemu dengan patogen tertentu. Pertahanan khusus, the immune system. Sistem imun, sistem kekebalan sel dan jaringan yang mengenali dan menyerang zat asing di dalam tubuh, memberikan pertahanan khusus bagi tubuh. Sistem kekebalan melawan patogen dan membantu menghentikan pertumbuhan dan penyebaran kanker. Sistem kekebalan terdiri dari beberapa jaringan dan sel darah putih. Ada 2 jenis limfosit, sel B dan sel T. Sel B dibuat di sumsum tulang dan menyelesaikan perkembangannya. Sel T juga dibuat di sumsum tulang tetapi menyelesaikan perkembangannya hanya setelah melakukan perjalanan ke timus. Mengakui patogen. Limfosit dapat memberikan pertahanan khusus karena mereka mengenali penyerang asing. Antigen adalah zat yang dapat dikenali dan bereaksi oleh sistem kekebalan. Antigen menyebabkan limfosit bereaksi. Berbagai macam zat dapat berupa antigen, termasuk patogen atau bagian dari patogen. Racun bakteri, racun serangga, dan serbuk sari. Tambahan hampir semua molekul yang bukan merupakan bagian alami dari tubuh seseorang, seperti yang berasal dari jaringan yang ditransplantasikan atau darah yang ditransfusikan. Tipe yang tidak kompatibel dapat bertindak sebagai antigen asing. Tubuh dapat mempertahankan diri terhadap sejumlah besar patogen yang berbeda, karena sistem kekebalan membuat miliaran jenis limfosit yang berbeda. Setiap jenis limfosit membawa reseptor unik. Khususan respon imun disebabkan oleh spesifisitas reseptor antigen pada limfosit. Respon imun adalah serangan 2 bagian terhadap patogen.
Kedua bagian tersebut, respon imun yang dimediasi sel dan respon imun humoral, terjadi pada waktu yang sama dan membutuhkan limfosit khusus yang disebut sel T pembantu. Sitokin adalah protein yang dapat memengaruhi perilaku sel imun lainnya. Pelepasan interleukin 1 oleh makrofag mengaktifkan lebih banyak sel T pembantu yang kemudian melepaskan sitokin kedua, interleukin 2. Respon kekebalan yang dimediasi sel. Lebih dari satu jenis sel T menjalankan imun yang diperantarai sel tangkapan. Interleukin 2 merangsang produksi T helper lebih lanjut sel. Peningkatan sel T pembantu menghasilkan peningkatan interleukin 2 yang memungkinkan sel T membelah lebih cepat. Respon kekebalan humoral. Respon imun humoral melibatkan aksi sel B dan terjadi pada saat bersamaan. Respon imun yang dimediasi sel terjadi seperti respon imun yang dimediasi sel. Respon imun humoral dipicu saat makrofag menelan patogen, menstimulasi sel T pembantu. Pelepasan interleukin 2 merangsang sel B yang memiliki reseptor yang melengkapi antigen untuk membelah dan berubah menjadi sel plasma. Sel plasma adalah sel yang sangat spesialisasi yang membuat protein pertahanan yang disebut antibodi yang dilepaskan ke dalam darah. Sel memori adalah perlindungan jangka panjang tubuh terhadap infeksi ulang oleh patogen. Sel memori seringkali tetap efektif sepanjang hidup seseorang karena sel memori seseorang akan terkena sebagian besar penyakit hanya sekali. Saat terpapar patogen untuk kedua kalinya, sel memori segera mengenalinya dan mulai membelah dengan cepat. Sel tersebut menghilangkan patogen sebelum menyebabkan penyakit serius. Imunitas dan vaksinitas. Imunitas adalah kemampuan melawan penyakit menular. Seorang yang resisten terhadap patogen dikatakan kebal terhadapnya. Salah satu cara tubuh memperoleh kekebalan terhadap patogen adalah dengan terinfeksi, menjalani respon imun primer dan bertahan dari penyakit yang ditimbulkannya. Vaksin. Vaksin adalah larutan yang mengandung patogen yang mati atau telah dilemahkan atau bahkan dari patogen. Namun antigen tetap ada sehingga tubuh menghasilkan respon imun primer terhadap antigen dalam vaksin. Masalah dari sistem imun. Alergi. Alergi adalah respon fisik terhadap antigen. Antigennya bisa zat umum yang menghasilkan sedikit atau tidak ada respon di populasi umum. Antigen yang dapat memicu reaksi alergi antara lain serbuk sari bulu binatang atau serpihan kulit, tungau, debu, makanan, dan spora jamur. Asma. Alergi juga bisa memicu asma, gangguan pernapasan yang menyebabkan bronkiolus atau saluran udara paru-paru menyempit. Serangan asma terjadi ketika otot-otot yang menutup bronkiolus bertindak terhadap zat di udara. Penyakit autoimun. Penyakit ketika sistem kekebalan menyerang organisme itu sendiri sel disebut penyakit autoimun. Limfosit yang mengenali dan bereaksi terhadap sel-sel tubuh sendiri biasanya terhapus. HIV dan AIDS. Sistem kekebalan biasanya memberikan perlindungan terhadap penyakit menular. Pentingnya sistem kekebalan dapat dilihat dari penyakit di mana sistem kekebalan tidak berfungsi dengan baik. Kursus HIV infeksi. AIDS terjadi akibat infeksi virus human virus atau HIV. Begitu HIV memasuki aliran darah, HIV berikatan dengan CD4, protein responsor di permukaan beberapa sel. Penularan HIV. HIV ditularkan melalui transfer cairan tubuh yang mengandung HIV atau sel yang terinfeksi HIV. Infeksi yang paling umum adalah infeksi seksual kontak dengan orang yang terinfeksi. Cara kedua yang paling umum adalah penggunaan jarum suntik dan jarum suntik yang telah tercemar darah yang mengandung HIV. Vaksin dan pengobatan. Ilmuwan yang mencoba membuat vaksin dan pengobatan untuk HIV harus bersaing dengan tingkat evolusi. Gen yang mengkode protein permukaan virus sering bermutasi. Akibatnya variasi baru virus dengan protein permukaan yang sering berbeda terus bermunculan. Untuk menghasilkan kekebalan yang efektif, vaksin melawan HIV harus merangsang sistem kekebalan untuk menanggapi berbagai varian virus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Taliki akan membahas materi tentang sistem saraf dan organ saraf. Langsung saja, yaitu
Neuron dan saraf dampak. Sistem saraf jaringan sel kompleks yang berkomunikasi satu sama lain, mengontrol aktivitas mental dan fisik, serta memelihara homeostasis. Kemampuan sistem saraf untuk memantau dan merespons lingkungan, baik eksternal maupun internal, bergantung pada transmisi sinyal di dalam neuron dan dari neuron ke sel lain. Struktur neuron. Neuron adalah sel saraf inti neuron dan sebagian besar organelnya terletak di tubuh sel. Memperluas dari badan sel ke arah yang berbeda adalah perluasan sel yang tertutup membran yang disebut dendrit. Dendrit menerima informasi dari neuron lain atau sel lain dan membawa informasi ke badan sel ekstensi sel lain. Akson adalah proyek panjang terikat membran yang mentransmisikan informasi dari badan sel dalam bentuk sinyal listrik yang disebut potensial aksi. Neuron mungkin memiliki akson sinkel atau akson bercabang yang menghubungi beberapa sel lain. Ujung akson disebut terminal akson. Ini dapat menghubungi dan komunikasi dengan sel otot, sel kelenjar, atau neuron lain. Akson. Saraf dampak. Sekitar 200 tahun yang lalu, para ilmuwan mengeluarkan otot dari animas mati dan mengeluarkan arus listrik melaluinya. Para ilmuwan menemukan bahwa arus menyebabkan otot berkontraksi seperti yang terjadi dalam kehidupan. Sejak itu, para ilmuwan belajar banyak tentang struktur neuron yang ditunjukkan pada gambar 49.1 dan gambar 49.2. Dan ilmuwan juga telah mempelajari bahwa fungsi neuron bergantung pada aktivitas listrik sel NI, termasuk neuron memiliki muatan listrik di dalam sel yang berbeda dengan muatan listrik di luar sel. Perbedaan muatan listrik yang melintasi membran sel disebut potensial membran. Potensial membran dihasilkan oleh pergerakan ion melintasi membran sel. Pergerakan ion bergantung pada kemampuan ion untuk berdifusi melalui membran sel, konsentrasi ion di dalam dan di luar sel, dan muatan listrik ion-ion tersebut. Seperti halnya baterai, potensial membran dinyatakan sebagai tegangan. Potensi istirahat. Sebuah neuron diam ketika tidak menerima atau mengirim sinyal. Dalam neuron saat istirahat, konsentrasi protein bermuatan negatif dan ion kalium bermuatan positif K+ lebih besar di dalam sel daripada di luar. Sebaliknya, konsentrasi ion natrium Na lebih besar di luar sel daripada di dalam. Konsentrasi ion Na+ dan K sebagian disebabkan oleh aksi pompa natrium kalium yang secara aktif memindahkan NAT keluar dari sel sambil memindahkan kin membran sel. Dapat ditembus ke beberapa ion tetapi tidak ke ion lainnya. Bangsa tidak mudah berdifusi melalui membran, jadi mereka menumpuk di luar sel. Protein bermuatan negatif tetap berada di dalam sel karena terlalu besar untuk keluar. Clones bagaimanapun melewati dengan bebas melalui membran dan cenderung berdifusi keluar dari sel. Keluarnya ion K bermuatan positif ini dan retensi protein bermuatan negatif pada akhirnya menyebabkan interior neuron menjadi bermuatan negatif sehubung dengan eksterior. Perbedaan muatan ini disebut potensial istirahat membran di sebagian besar neuron. Potensi istirahat sekitar 70 mV. Potensi aksi. Ketika dendrit atau badan sel distimulasi, permeabilitas membran neuron berubah secara tiba-tiba. Pada titik stimulasi, membran sel menjadi permeabel terhadap NAT. Arus ion NAT ke dalam sel membuka saluran gerbang tegangan di Bram-Mem yang memungkinkan lebih banyak ion Na+ masuk ke neuron. Akibatnya bagian dalam tubuh sel neuron menjadi lebih bermuatan positif daripada bagian luarnya. Pembalikan polaritas yang melintasi Bram-Mem ini memulai potensi aksi ditunjukkan pada gambar 49.3. Potensi aksi dimulai saat badan sel bergabung dengan akson. Saluran gerbang tegangan ada di sepanjang akson. Saat neuron distimulasi dan segmen kecil pertama akson menjadi lebih bermuatan positif, perubahan tegangan membuka saluran di segmen membran akson berikutnya. Seperti sebelumnya, ion Na masuk menggerakkan tegangan ke arah positif dan membuka saluran di segmen akson berikutnya. Dengan cara ini, muatan positif melewati membran akson seperti domina yang
jatuh berjajar. Komunikasi antara neuron. Sebuah neuron dapat berkomunikasi dengan sel lain melintas sela sinaptik hanya setelah potensial aksi mencapai terminal akson fisikal yang mengandung neurotransmitter disimpan di terminal akson. Ketika potensial aksi mencapai terminal akson dari saraf presinaptik fisikal menyatu dengan membran presinaptik, para neurotrans dengan cepat berdifusi melintasi sela sinaptik dan mengikat protein reseptor yang tertanam di membran sel sinaptik. Proses ini ditunjukkan pada gambar 49.4. Interaksi molekul neurotransmitter dan reseptor mengubah permeabilitas membran postsinaptik dengan mempengaruhi saluran ion yang terjaga keamanannya secara kimiawi. Terbukanya kanal NAT pada membran postsinaptik menyebabkan potensi membran neuron menjadi lebih positif. Jika perubahan dalam potensi membran ini cukup besar, potensial aksi baru dihasilkan di neuron penerima, jadi sinyal listrik terus berlanjut, namun penurunnya neurotransmitter dapat menyebabkan terbukanya saluran Na yang terlalu sedikit di membran possinaptik atau dapat menyebabkan terbukanya saluran lain yang memungkinkan ion bermuatan negatif. Struktur sistem saraf. Sistem saraf adalah jaringan sel yang sangat terorganisir yang mendeteksi perubahan, berkomunikasi satu sama lain, dan mengontrol aktivitas fisik, fungsi otak, dan proses metabolisme. Sistem saraf mencakup dua divisi utama, sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Organisasi sistem saraf seperti yang ditunjukkan pada gambar 49.5, otak dan susun tulang belakang membentuk sistem saraf pusat. Otak adalah pusat kendali nerve system, pons dan sumsum tulang belakang membawa sinyal saraf antara tubuh dan otak. Otak menafsirkan sinyal saraf dari tubuh dan mengirimkan sinyal respons yang melewati sumsum tulang belakang ke tubuh. Sistem saraf tepi terdiri dari neuron yang memiliki badan sel yang tidak termasuk dalam otak dan sumsum tulang belakang. Beberapa neuron perifer mengumpulkan informasi dari tubuh dan mengirimkannya menuju sistem saraf pusat. Neuron ini disebut neuron aferen. Otak mengawasi operasi tubuh sehari-hari dan menafsirkan sejumlah besar informasi. Rata-rata otak manusia dewasa memiliki berat 14 kg, sekitar 3,1 pon, atau sekitar 2% dari total berat badan. Meskipun masanya relatif kecil, otak mengandung sekitar 100 miliar neuron berfungsi sebagai satu kesatuan. Neuron-neuron ini menyusun salah satu struktur paling kompleks di bumi. Para ilmuwan telah belajar banyak tentang otak, tetapi karena otak begitu rumit, masih banyak yang harus ditemukan. Otak bertanggung jawab atas banyak kualitas yang membuat setiap orang unik: panik, perasaan, ingatan, bakat, dan emosi. Namun sebagian besar otak didedikasikan untuk menjalankan tubuh dan memelihara homeostasis. Otak besar. Lapisan terlipat otak besar adalah konteks cerebral yang berisi 10-20% dari jumlah saraf otak. Banyak lipatan memungkinkan area permukaan korteks untuk masuk ke dalam tengkorak seperti yang ditunjukkan pada gambar 49.6. Bagian berbeda dari core informasi kontrol korteks temporal yang sensasi dari tubuh dan respon motorik. Misalnya area konteks yang menghubungkan informasi sentuhan terletak di lobus parietal. Beberapa fungsi tidak terlokalisasi secara simetris di otak besar. Pusat otak yang terlipat dalam pidato dan bahasa berada terutama di belahan otak liat. Pusat otak yang terlihat dalam pemrosesan informasi spesial dan jenis penalaran tertentu terletak terutama di belahan kanan. Batang otak ditunjukkan pada gambar 49.7 terletak di bawah cerebrum dan menghubungkannya ke sumsum tulang belakang. Diencephalon terletak di antara cerebrum dan batang otak dan berisi pusat relay untuk informasi yang masuk dan keluar dari otak. Pusat relay paling atas adalah talamus. Hipotalamus membantu mempertahankan homeostasis. Ia juga secara langsung dan secara langsung mengontrol banyak produksi hormon tubuh.
Batang otak di bawah diencephalon, batang otak menyempit. Wilayah ini memiliki 3 divisi utama: otak tengah, pons, dan medula oblongata. Informasi visual dan pendengaran. Otak tengah hari pons menyampaikan komunikasi antara belahan otak dan cerebellum. Berbaring di seluruh batang otak adalah saringan neuron difus yang disebut formasi retikuler. Pembentukan retikuler membantu mengontrol pernapasan dan sirkulasi serta membantu memisahkan sinyal yang membutuhkan perhatian dari yang tidak penting. Belajar dapat memodifikasi beberapa fungsi formasi retikuler. Sebagai contoh, seseorang dapat belajar tidur melalui suara radio tetapi terbangun dengan suara bel pintu. Otak kecil di bawah dan di belakang belahan otak terletak otak kecil yang membantu mengordinasikan aksi otot. Permukaan cerebellum sangat terlipat. Otak kecil menerima impuls dari otak tendon, persendian mata dan telinga, serta masukan dari pusat otak lainnya. Ini memproses informasi tentang posisi tubuh dan mengontrol postur dengan menjaga otak rangka dalam keadaan kontraksi parsial yang konstan. Kor otak kecil memberi makan gerak yang cepat dan berkelanjutan. Kerjanya dengan batang otak dan dengan konteks cerebral untuk mengordinasikan otak rangka. Sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang yang ditunjukkan pada gambar 49.8 adalah kolom jaringan saraf yang dimulai di medula oblongata. Sumsum tulang belakang mengalir melalui kolom tulang belakang, membawa sinyal saraf bolak-balik seperti jalan raya super. Sumsum tulang belakang memiliki sel lubang luar dari bahan putih. Inti dalam yang kaku terdiri dari materi abu-abu yang terdiri dari dendrit, akson, tak bermielin, dan badan sel neuron. Sistem saraf perifer. Sistem saraf pusat secara konstan berinteraksi dengan sistem saraf perifer melalui 12 pasang saraf kranial yang menghubungkan otak dengan kepala dan leher, dan 31 pasang saraf tulang belakang yang menghubungkan sistem saraf pusat dengan bagian tubuh lainnya. Akson dan dendrit neuron ditemukan di luar sistem saraf pusat. Setiap saraf tulang belakang memiliki akar punggung dan akar pusat. Akar punggung membawa sinyal ke sistem saraf pusat dari berbagai respon sensorik. Neuron ini dikhususkan untuk mendeteksi stimulus seperti cahaya, tekanan, atau panas. Akar ventral berisi akson neuron motorik yang membawa informasi dari sistem saraf pusat ke otot dan kelenjar. Sumsum tulang belakang memiliki interneuron yang menyampaikan informasi antara neuron lain. Sistem saraf somatik. Sistem saraf somatik mengandung neuron motorik yang mengontrol pergerakan otot rangka. Sistem somatik bersifat sukarela, yaitu otot rangka dapat digerakkan sesuka hati. Sistem somatik juga dapat beroperasi tanpa kendali sadar, seperti halnya ketika membantu menjaga keseimbangan. Sistem saraf tepi menyampaikan sinyal secara refleks, yang merupakan gerakan tak disengaja dan seringkali melindungi diri. Refleks patella ditunjukkan pada gambar 49.9. Ketukan pada tendon di bawah patella merangsang reseptor sensorik di otot paha depan. Reseptor mengirim impuls ke sumsum tulang belakang. Impuls ini mengaktifkan neuron motorik yang mengarah kembali ke quadriceps. Akibatnya paha depan berkontraksi. Impuls juga mengaktifkan interneuron yang memiliki efek penghambat atau penenang pada neuron motorik otot hamstring di paha belakang. Sistem saraf otonom. Sistem ini mengontrol kondisi internal tubuh dengan mengatur otot, polos pada pembuluh darah, dan organ. Sistem otonom memiliki 2 subdivisi: simpatik divisi dan divisi parasimpatik. Subdivisi ini merangsang, mengatasi, atau menghambat sistem tubuh seperti yang ditunjukkan pada tabel 49.1. Fisik atau stres emosional dapat mengaktifkan divisi simpatik untuk ujian pre-ancaman serangan. Divisi menyebabkan pepecahan simpatik untuk mengarahkan darah menjauh dari organ pencernaan dan menuju otot, jantung, dan rangka.
mendengar dan saldo. Mobil menjalankan dua fungsi utama, mendeteksi suara dan menjaga keseimbangan. Struktur daging dari telinga luar mengarahkan getaran suara ke telinga seperti gambar 49.10, menunjukkan saluran pendengaran menghubungkan telinga luar dengan membran timpani atau gendang telinga. Getaran di udara saluran pendengaran menyebabkan membran timpani bergetar. Tekanan udara di dalam ruang di luar membran timpani telinga tengah diatur oleh jumlah udara yang melewati tuba Eustachius ke telinga tengah. Tabungan Eustachius adalah bukaan ke tenggorokan yang menyamakan tekanan di kedua sisi timpani membran selama perubahan tiba-tiba dalam tekanan atmosfer seperti yang terjadi saat pesawat lepas landas atau mendarat. Penglihatan. Mata adalah organ khusus yang mendeteksi cahaya dan mengirimkan sinyal RALS ke ordo pemrosesan visual otak. Mata pada dasarnya adalah bola berongga yang diisi dengan cairan bening. Struktur mata bekerja sama untuk memfokuskan cahaya pada retina, lapisan dalam mata yang pekat cahaya. Setiap fotoreseptor merespon cahaya dari satu lokasi di bidang visual. Sinyal dari fotoreseptor yang terstimulasi lapisan terdalam retina berjalan ke neuron di permukaan retina. Dari neuron ini jutaan akson yang membentuk saraf optik keluar dari mata. Saraf optik membawa informasi visual dalam bentuk potensial aksi dari retina ke talamus, korteks, lobus occipital. Pada akhirnya memproses informasi visual menjadi pola bentuk dan warna yang bermakna gambar 49.12. Rasa dan bau. Orang-orang merasakan variasi dalam rasa dan bau karena kemoreseptor khusus. Kemoreseptor untuk mengecap dikelompokkan dalam perasa. Sebagian besar dari 10.000 pengecap tertanam di antara benjolan yang disebut papila. Di lidah, perasa tambah ditemukan di tenggorokan dan di langit-langit mulut. Bahan kimia dari makanan yang dilarutkan dalam air luar masuk ke pengecapan melalui lubang kecil. Bahan kimia mengikat reseptor dan menstimulasi neuron yang melapis permukaan bagian dalam indera perasa seperti yang ditunjukkan pada gambar 49.13. Sinyal rasa berjalan melalui relay di batang otak ke talamus dan akhirnya ke korteks. Alkohol menyebabkan ginjal mengeluarkan lebih banyak air yang dapat menyebabkan dehydration. Saat minuman terus berlanjut, penilaian dan koordinasi menjadi terganggu. Cercaan bicara dan waktu reaksi diperpanjang. Laju pernapasan melambat setelah meningkatkan awal. Alkohol dalam dosis tinggi dapat menyebabkan kematian karena gagal napas. Tingkat keparahan efek ini sangat bergantung pada konsentrasi alkohol dalam darah (BAC). Ukuran jumlah alkohol dalam darah (ABAC) 0,30 atau kaleng lebih besar menyebabkan ketidaksadaran, dan BAC 0,50 bisa berakibat fatal. Alkohol merupakan faktor penyebab hampir 50% kecelakaan mobil fatal yang melibatkan kaum muda. Alkohol dapat mengkontribusi pada interaksi obat berbahaya. Itu saja materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.